Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda Ibu semuanya. Kemarin kita telah membahas Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Sebelum kita masuk ke dalam penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31, seperti biasa kita akan membacakan Al-Qur'annya terlebih dahulu beserta terjemahannya. Simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kulli mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah nampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan
dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, pada ayat Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini, kedua ayat itu menekankan pentingnya menjaga kesucian diri baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, penundukan pandangan atau ghodul basar bukan hanya menghindari pandangan yang penuh dengan syahwat saja atau godaan, tetapi juga pandangan yang menimbulkan fitnah atau godaan. Memelihara kemaluan atau istihma berarti menjaga diri dari perbuatan zina dan segala bentuk perbuatan yang melanggar uh, norma kesusilaan. Jadi ayat 31 ini khususnya memberikan arah bagi para perempuan untuk menjaga aurat mereka. Jadi mereka menunjukkan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam berpakaian dan berperilaku di hadapan orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan moral. Nah, Ananda semua, implikasi dalam pendidikan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini menekankan pendidikan karakter, yang mana ayat ini menjadi dasar bahwasanya dalam pendidikan karakter itu tidak hanya fokus pada bahwa dalam pendidikan itu tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada penekanan karakter dengan mengajarkan nilai-nilai menjaga kesucian, kehormatan, dan menjaga diri dari perbuatan tercela merupakan bagian integrasi dari pendidikan karakter yang Islami. Yang kedua adalah pendidikan kesetaraan gender. Nah, meskipun ayat 31 itu secara khusus membahas tentang perempuan atau aturan berpakaian bagi perempuan, ayat ini tidak boleh diinterpretasikan sebagai pembatasan hak perempuan. Sebaliknya, ayat ini menunjukkan perhatian terhadap perlindungan dan kehormatan bagi perempuan. Jadi pendidikan itu tidak hanya menekankan kepada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menekankan kepada kesetaraan gender, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga adalah pendidikan seksual. Nah, yang mana ayat itu relevan dengan pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual yang Islami itu harus menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, kesucian diri dari pergaulan bebas dan memahami batasan-batasan dalam hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang ketiga adalah pencegahan pelecehan seksual, di mana ayat ini juga menekankan bahwasanya menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri juga penting dalam mencegah pelecehan seksual. Pendidikan harus mengajarkan kepada siswanya untuk berani menolak segala bentuk pelecehan seksual dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Terakhir, yaitu pembentukan lingkungan yang Islami. Jadi sekolah atau lembaga itu harus menciptakan lingkungan yang Islami, di mana nilai-nilai kesucian dan kesopanan itu dijunjung tinggi. Hal ini mencakup aturan berpakaian, tata krama, dan interaksi antar berbeda jenis. Nah, jadi kesimpulannya, surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini memberikan panduan tentang menjaga kesucian diri dan kehormatan diri, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ayat 31 itu menekankan kepada perempuan untuk menjaga pandangannya, menjaga auratnya, dan kesucian dirinya. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.